Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, selamat malam Bang Ais. Halo Mia, selamat malam juga. Selamat malam juga semua fans Hasan Sabila, Sudulur MC. Materi malam kali ini yaitu mengenai pengaruh sumbatan cairan mata. Nah, Bang Ais mungkin sering banget membahas mengenai mata ya. Betul. Namun yang mengenai sumbatan cairan mata ini baru sekarang akan Bang Ais bahas. Saya akan membedakan dulu. Kelenjar air mata dan aqueous humor itu juga sama-sama cairan bening, Bu. Cairan mata bening, aqueous humor bening. Bedanya apa? Satu diproduksi oleh kelenjar berarti hormon air mata. Kalau aqueous humor bukan dari kelenjar, tapi dari badan siliaris namanya yang memproduksi. Ini beda ya. Kalau kelenjar air mata itu adalah organ penghasil cairan mata. Organ yang menghasil cairan mata. Fungsinya dia berfungsi produksi cairan bening. Untuk apa? Untuk melumasi mata. Agar mata ini tetap bersih. Membersihkan kotoran ketika kena debu. Ya, memberikan nutrisi agar tidak buram. Dan melindungi mata dari infeksi kuman atau bakteri. Nah, kalau aqueous humor adalah cairan bening dan encer. Tugasnya yang mengisi ruang antara kornea mata dan lensa mata. Di antaranya. Fungsinya apa? Dia selalu memberikan nutrisi, membawa sisa-sisa metabolisme keluar. Maka kadang ada wujud benjolan keluar pada mata. Itu kerjanya aqueous humor. Yang kedua, tugasnya adalah menjaga tentang bentuk bola mata. Kalau memang matanya sipit, ya sipit. Kalau memang matanya besar dan melolong, ya tetap bentuknya seperti itu. Yang terakhir tugasnya adalah aqueous humor itu dia menjaga tekanan bola mata agar tetap stabil. Nah, kalau tadi sudah setara rinci Bang Ais menjelaskan, kemudian perbedaannya apa sih Bang? Nah, perbedaannya Bapak dan Ibu, kelenjar air mata dan aqueous humor ini, kalau kelenjar air mata itu diproduksi di luar bola mata, di luar ya. Di luar bola mata. Maka dia sering menetes, nangis, sering kena berambang keluar. Dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar lakrimalis. Berfungsi melunasi. Melumasi agar mata ini tidak terjadi radang, pergerakannya tetap lancar, tetap licin. Dan melindungi permukaan mata dari keringat, kotoran, dan dia mampu membunuh bakteri yang nempel pada mata. Dan mencegah infeksi. Nah, kalau aqueous humor, perbedaannya diproduksi terus menerus di dalam mata. Oleh apa? Badan siliaris. Fungsinya memberikan asupan-asupan nutrisi. Glukosa, oksigen. Pada siapa? Pada kornea mata dan lensa. Ciri khas dari aqueous humor ini tidak memiliki pembuluh darah. Ciri khasnya. Oke. Dan bertujuan menjaga
tekanan bola mata, jangan sampai tekanan itu naik. Ini adalah cairan humus. Kemudian apa saja sih Bang mungkin bagian dari organ mata yang ini harus mendapatkan perhatian atau memerlukan perbaikan seperti itu? Yang pertama saya tangani adalah otot siliaris. Otot siliaris, wow. Apa itu Bang? Nah, otot ini berbentuk cincin, otot polos namanya. Mhm. Untuk mengatur fokus penglihatan dan mengontrol aliran cairan bola mata untuk menjaga tekanan dalam mata. Yang kedua, sel saraf retina. Ini kan jaringan listrik, Pak. Wow. Saraf sensorik yang menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak. Ada lagi saraf optik. Saraf optik itu banyak jutaan saraf, Pak, tidak bisa terhitung. Maka disebut saraf penghubung. Kemana? Retina ke otak mengirim sinyal-sinyal, Pak, untuk dibaca sinyal-sinyal itu. Baca apa? Dijadikan gambaran, berwarna apa, dan bergerak apa tidak. Nah, yang keempat, saya mengenal lagi tentang pembuluh darah retina. Nah, pembuluh darah retina ini golongannya, Bu, ada arteri, ada vena, ada kapiler, pembuluh darah besar. Nah, tugasnya apa? Mensuplai darah dan oksigen ke lapisan retina. Nah, yang kelima yang saya pelajari adalah kelenjar air mata. Ini jenis hormon, Pak. Penghasil cairan bening untuk melumasi mata, membersihkan kotoran, memberikan nutrisi, dan dia melindungi dari infeksi, bakteri, dan sebagainya. Nah, yang keenam, otot bola mata. Otot bola mata ini Pak, sekelompok otot ya, karena tidak satu aja otot bola mata. Dia sekelompok jaringan otot pada bola mata yang mengatur arah pandang dan fokus. Yang ketujuh adalah epitel. Epitel ini lapisan terluar pada kornea. Fungsinya apa? Sebagai pelindung utama dari debu, bakteri, dan cedera. Kemudian ada protein mata yang saya perbaiki. Protein ini sama dengan untuk vitamin pada saraf dan otot, Pak. Nah, ini diproduksi oleh kelenjar lacrimalis, lensa mata, dan sel-sel tubuh protein ini, Bu. Tugasnya mengatur struktur dan memfokuskan cahaya ke retina. Nah, yang kesembilan adalah saraf sensorik kornea. Saraf sensorik itu serabut saraf yang menembus kornea, menerima rangsangan, dan memicu refleks pertahanan pokok mata. Nah, yang ke-10 ini yang kita tunggu-tunggu, yang sesuai dengan judulnya. Tadi yang di atas tadi ya Bang ya. Aqueous humor. Ini ternyata ini bisa rusak, Pak. Aqueous humor ini diproduksi badan ciliaris. Produksinya membuat nutrisi dan membawa sisa-sisa metabolisme keluar, Bu. Menjaga bentuk bola mata tetap pada aslinya. Oh. Yang kedua, dia akan menjaga tekanan intraokular tetap stabil.
Kalau penurunan fungsi organ tadi di atas terhadap pandangan mata menyebabkan apa ini untuk mata itu sendiri, Bang? Ada 3 Bu. 1, mata menjadi kabur. Baik. 2, mata merah berair terus-menerus keluar. Nah, yang ketiga, gelap dan ada perubahan bentuk mata. Nah, kalau sudah gelap ada perubahan bentuk mata, itu yang disebut glaukoma, Pak. Nah, kemudian gimana sih Bang tanda-tanda seseorang atau gejala seseorang mengalami penurunan fungsi organ mata? Apa yang dirasakan nih Bang AS? Tanda-tandanya orang yang mengalami tersebut adalah 1, pusing vertigo. Yang kedua, glier, hilang keseimbangan. Yang ketiga, kencang pada otot leher. Tengeng orang bilang kan, kencang pada otot leher. Yang keempat, muncul kilatan cahaya. Piar, hilang. Wow. Bapak kaget. Waduh, kok ada kilatan cahaya. 5, mata mulai terasa perih. Biasanya kalau mata perih ini ada muncul merah. Tapi tidak mesti juga harus merah. 6, senut-senut pada alis, nyeri dan berdin. Ada yang ke-7, tekanan bola mata meningkat. Ke-8, pandangan tertutup awan. Nah, berarti sudah tidak baik. jelas. Kalau sudah tertutup awan akan mendekati gelap. Oke. Nah, yang ke-9, warna objek tidak jelas, merah, kuning, itu sudah tidak jelas, Pak. Kemudian ke-10, bola mata juling. Yang ke-11, lensa nampak keruh dan kering. Ada 11 Ya. bagaimana tadi sudah dijelaskan sama Bang AS ya. Kemudian Bang yang selanjutnya penyebab penurunan fungsi organ tersebut Bang. Kira-kira apa saja Bang? Penyebabnya bisa mata cedera. Mata cedera itu mungkin di saat kita bekerja, mungkin musibah, Pak ya. Yang kedua, ini efek dari penderita diabetes, Bu. Yang ketiga, efek dari trigliserid. Ini juga sering banget dibahas sama Ya. Bang AS ya Bang ya. Yang keempat, ada virus mata. Ya, virus yang tumbuhnya pada mata. Yang kelima, tumbuhlah tumor mata. Ini juga sering saya sampaikan, tumor mata ini. Yang keenam, alkohol. Ini juga sering dibahas. Yang ketujuh, radiasi gadget. Gadget ya Bang ya. Gadget itu HP. apa saja, mau TV, mau HP, mau laptop, yang itu. Baik. Yang kedelapan, mata kurang istirahat atau dia banyak begadang, banyak melek. Baik. Yang kesembilan, paparan debu proyek dan pabrik. Yang ke-10, penggunaan obat pusing kepala yang berlebihan. Yang ke-11, ada radiasi uap kimia. Uap kimia itu bisa aja pekerja salon yang dia nyemir gitu kan. 12, radang saraf retina. Terus yang ke-13, ada pengerasan otot mata. Yang ke-14, terjadilah infeksi lapisan epitel yang paling luar, Bu. Bagaimana sih cara mengobati nih ya sekarang Bang ya? Penutupan fungsi penglihatan yang berakibat mata kabur dan gelap tadi. Pasti ini Bang Ais langsung bisa memberikan solusinya. Satu cara saya, bagi pasien kita anjurkan untuk merambang mata dengan air yang telah diembunkan. Taruh di luar, Pak ya. Nah, kemudian ada jus buah dan sayur. Nah, ini sudah saya gabungkan, Pak, vitamin-vitaminnya, nutrisinya. Sudah saya gabungkan di sini. Baik. Siapkan dulu sayur dulu, Pak ya. Baik. Wortel 1, selada keriting itu daun, ambil 4. Daun katuk itu untuk kelenjar. Daun katuk ini terbukti bagus untuk kelenjar, termasuk ASI.
Daun katuk ambil 12 lembar. Baik, Pak. Biji mandingan 1 sendok teh. Ini sayur, Pak ya. Baik. Sudah kita siapkan sayur. Saya gabungkan sama buah karena tidak ada di sayur, Pak. Makanya saya pilih ada di buah. Buah naga putih ambil separuh. Belimbing bintang ambil separuh juga. Buah pir ambil separuh juga. Kurma tanpa yang manis, ada kurma yang tawar, Pak. Jadi tidak manis. Yang manis itu yang masuk ke Indonesia itu sudah dikasih gula pasir. Berarti boleh pakai kurma muda ya, Bang, mungkin ya, Bang? Boleh, ya. Kalau aslinya kurma ini tidak manis seperti itu, Pak. Baik. Itu karena sudah dibungkus dengan gula pasir. Jadi kalau kita pegang kan belenyek ya kurma yang di Indonesia. Sebenarnya kurma itu kering. Ya kalau aslinya dari sana. Nah, Berapa? kita ambil 4. 4. Ya, berarti buahnya ada buah naga putih, belimbing bintang, pir, dan kurma. Nah, ini berdiri sendiri. Blender dulu sayurnya, selesai saring. Blender dulu buah, selesai saring. Campurkan. Paham ya, Pak ya? Paham, oke. Nah, setelah dicampurkan, ampasnya kan dibuang, Pak. Minum, Bapak, sehari sekali saja. Ini untuk membantu mata yang kabur dan mata yang mendekati gelap. Cara yang ketiga, saya memberikan nutrisi. Inilah yang akan saya jadikan resep, Pak. Nah, Ini saya temukan. apa saja ini, Bang, resepnya, Bang? Nah, saya membutuhkan ada vitamin A, vitamin C, lutein, ada zeaxanthin, ada omega 3, ada vitamin B12, ada vitamin B kompleks, ada kalsium, asam folat, asam amino, magnesium, selenium, quinon, quercetin, dan nitrogen. Nah, semua itu, Pak, saya gabung. Ini bisa untuk merangkai 10 tadi. Termasuk pembuluh darah, kelenjar yang rusak, saraf yang rusak, melancarkan pembuluh darah, dan semua mata membutuhkan vitamin yang saya katakan tadi. Contoh, ini suatu contoh aja. Untuk memberikan nutrisi dan melindungi saraf, melancarkan peredaran darah, dan mencegah kerusakan jaringan mata dibutuhkan ada vitamin A, vitamin C, lutein, omega 3. Baik. Ada lagi zeaxanthin yang kita butuhkan. Terus yang kedua, nutrisi untuk kerusakan cairan ya, Pak ya, aqueous humor. Membutuhkan ada asam amino, elektrolit, vitamin C, dan glutathione. Nah, ada racikan herbal saya, ini kalau saya jadikan resep ya, patikan kebo 1 genggam, pegagan 1 genggam, putri malu secukupnya, tempuyung 4, rumput mutiara 1 genggam. Ya, Rumput-rumputan ini, ya Bang, rumput ya. semua. Direbus dengan air 5 gelas, sisakan 3 gelas. Sudah saya rangkai menjadi Gekom. Saya menamakan ini adalah karena penemuan baru ya, Gekom eksklusif.
Jadi memang betul-betul bagus Pak ini. Oke, kita Q&A sebentar ya Bang ya. Untuk yang sudah bersama di malam kali ini. Halo, selamat malam dari Kak Vina. Absen Bang dari Sedayu. Halo. Halo Kak, Terima kasih. terima kasih ya. Kemudian dari Bu Siti Agus, Waalaikumsalam Mbak Mia. Kalau Waalaikumsalam. kaki sering diabetes kebas-kebas pakai produknya apa ya? Piris. Piris. Kemudian dari Kak Jajang, Bang, kalau stroke mata apa bisa sembuh dan obatnya apa? Ini tadi Gekom, barusan kita bahas Gekom ya, bisa Ya, pakai stroke. Gekom ya Bang Pembuluh ya. darah itu dari pembuluh darah. Oke. Kemudian dari Kak Samsang, Bang AS, gegerku sakit sudah 3 hari. Apa obatnya ya Bang ya? Kalau geger itu dia pakai Mr. OT dan Piris. Master OT dan Piris Ya. ya. Oke, kemudian dari Kak Moza, Bang, mata di pupil tertutup putih dan tidak bisa melihat. Kira-kira obatnya apa? Dari Bu Musilowati. Tadi kerusakan epitel, dia bisa tertutup putih, Oke. ya, atau keruh. Saya mengklaimnya itu adalah keruh. Berarti sama kita pakai Gekom juga. Kemudian dari Kak Budi, Bang, Gekom yang biasanya apa ada yang terbaru, Bang? Gekom eksklusif kalau saya mengatakan Eksklusif ini ya. ya. Eksklusif itu berarti nanti ini tidak sembarangan juga Bang Ais menjual ya. Iya. Karena nanti cuma ada biasanya di rumah herbal beliau yang ada di Senggotan, di Radio EMC gitu ya, Iya. sama online. Jadi belum ada nanti di reseller-resellernya belum ada. Gitu ya Bang Ais ya? Betul. Di agen Oke, nggak ada. di agen nggak ada. Ya, terakhir nih dari yang ada di Facebook, Bang, kalau obat mata kabur herbalnya apa saja ya Bang ya dan obatnya? Kalau mata kabur belum mendekati hitam. Kalau sudah kabur ada kabut putih itu kita pakai Gekom. Kalau hanya kabur ini tingkat kelelahan capek mata ya. Capek kita jarang istirahat mungkin ya. Ini cukup dengan menggunakan mulsi dan enta. Enta. Oke, dari Bu Eliati Nainggolan, Bang, kalau badan lemes atau sakit kira-kira apa ini resepnya Bang? Bu, kita kekurangan zat besi aja rasanya lemes dan sakit, Bu. Jadi kita pakainya Gekom dan A2 pakainya G1000 dan A2. G1000 dan A2. Dari Kak Meina Sari, Waalaikumsalam. Bang, Waalaikumsalam. kalau tensi tinggi, pusing liar, pakai apa ya Bang? Kalau ada ngelirnya ini berarti menunjukkan bahwa ada sumbatan pada pembuluh darah leher. Jadi kalau tensi tinggi kita pakai Cempero, tapi kalau ngelirnya, kalau memang itu ada sumbatan kita gunakan pakai Arda. Jadi Cempero dan Arda. Cempero dan Arda. Ya. Oke, dari Kak Rosalina di YouTube. Selamat malam Bang Ais, saya minum Malam juga. obat Blin, Gekom dan Enta. Maka penyumbatan bisa teratasi nggak Bang Ais? Ada katarak juga atau ada tambahan obat nih untuk kataraknya Bang? Untuk katarak kita pakai Cholhep ya. Cholhep ya. Kak Oke. Ros. Jadi kalau memang apa namanya? Sudah pakai Blin, Gekom, Dan Enta. Kalau memang itu sumbatan kita pakainya Arda, Kak. Tapi Gekom yang terbaru dia bisa ngatasi untuk sumbatan kok, Kak. Maka kalau sudah itu habis cukup dan sebenarnya dengan Gekom yang baru ya. Gekom eksklusif tadi plus Arda cukup itu. Oke. Karena gitu ya. sumbatan yang tadi saya sampaikan ya Kak, itu dapat membuat saluran cairan aqua submerge itu bisa tersumbat. Kalau itu tersumbat dia akan menjadi kelompok atau penuh karena tidak bisa keluar ya. Kalau tidak bisa keluar berarti dia akan menekan bola mata. Maka tekanan bola mata itu akan muncul kalau sudah tekanan bola mata yang rusak apa? Saraf, otot, pembuluh darah. Terima kasih Bang Ais. Sama-sama Mia. Sedulur Bang Ais, itu tadi obrolan kita dan luar biasa ya beliau yang selalu memotivasi kita untuk sehat bersama dengan apa yang ada di sekitar kita ya, tumbuhan dan juga tanaman herbal yang banyak sekali manfaatnya. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa follow semua akun sosial media kami agar kalian tahu kalau kita upload video seru. Jangan lupa juga kalau misalkan panjenengan untuk membeli produk kita di marketplace yang Bang Ais dengan jaket warna biru atau Hasan Sabila Official Store yang pengiriman dari Yogyakarta. Mia Kayu Manis pamit, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.
tapi ada di mana-mana.